Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita akan melaksanakan lawatan sejarah ke Mojokerto. Ya. Sekarang jam 6 kurang 3 menit. Ini sudah ada beberapa elf sebagai transportasi kita untuk menuju ke sana ya teman-teman. Nah, mau tahu kita akan kemana aja? Tunggu kelanjutannya ya. Dadah. Oke guys, ini kita lagi di perjalanan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepada kita semua. Kami dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian. Perkenalkan, nama saya Ike Nurbuskita. Perkenalkan, nama saya Maratus Fitria. Perkenalkan, nama saya Clara Rijal Senja Putri. Perkenalkan, nama saya Melati Irianti. Perkenalkan, nama saya Richard Putra. Perkenalkan, nama saya Budi Firmansyah. Ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Dan kerajaan ini tuh kerajaan Hindu-Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Nurbuskita. Halo guys, di sini saya berada di Kolam Segaran. Perlu kalian ketahui ya, Kolam Segaran ini terletak di Museum Majapahit Mojokerto, yaitu terletak di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kolam Segaran Majapahit merupakan salah satu dari 32 waduk atau kolam kuno Majapahit yang masih kita lihat saat ini guys. Tapi sayangnya di sini sekarang airnya surut karena musim kemarau. Orang yang pertama kali menemukan kolam segaran adalah Henry Maclean Port pada tahun 1926. Bentuk kolam 4 persegi berukuran panjang 375 meter dan lebar 125 meter. Dinding kolam setinggi 3,16 meter, lebar 1,6 meter. Menurut rakyat, pada masa Kerajaan Majapahit, kolam segaran digunakan untuk tempat rekreasi atau menjamu tamu dari luar negeri. Apabila penjamuan telah selesai, maka peralatan penjamuan seperti piring, mangkuk, sendok yang terbuat dari emas dibuang di kolam untuk menunjukkan betapa kayanya Kerajaan Majapahit. Bahan bangunnya itu juga ya dari batu bata, dikeratkan satu sama lain dengan cara digosok-gosokkan tanpa menggunakan perekat. Dan ini sekian dari saya. Apa ada salah? Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Museum Trowulan. Museum Trowulan adalah museum arkeologi yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Museum ini dibangun untuk menyimpan berbagai artefak dan temuan arkeologi yang ditemukan di sekitar Trowulan. Tempat ini adalah salah satu lokasi bersejarah terpenting di Indonesia yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Museum ini didirikan oleh Henry Maclean Port, seorang arsitek Belanda sekaligus seorang arkeolog, serta berkat peran Bupati Mojokerto Kanjeng Adipati Aryo Promojojo Adinegoro. Museum ini baru secara resmi dibuka pada tahun 1987. Museum ini mencakup lahan seluas 57.625 meter persegi. Bangunan ini menampung koleksi Museum Trowulan lama serta berbagai arca batu yang sebelumnya disimpan di Museum Mojokerto. Pembangunan museum baru telah diajukan di kawasan ini dan lokasi ini telah diusulkan untuk menjadi kawasan warisan dunia UNESCO. Berikut ini beberapa koleksi dari Museum Trowulan. Kamu pengen tuh ini pengen tuh kamu.
salah satu Ini adalah Gajah Sura Samhara Murti. Ini adalah objek terpenting di Museum Trowulan, yaitu Arca Wisnu naik Garuda yang dikenal dengan sebutan Arca Airlangga. Arca Wisnu naik Garuda menggambarkan cerita Garuda yang menceritakan asal mula Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Diperkirakan arca ini berasal dari relung utama dinding belakang percandian Belahan dan diduga merupakan arca perwujudan Dewa Airlangga. Bisa kita saksikan bersama bahwasanya di sini banyak sekali ditemukan arca-arca peninggalan Kerajaan Majapahit, dari patung Jaladwara, terus ada patung Ganesha dan banyak lain sekali. Seperti penemuan Jobong, patut kita syukuri bahwa kita di sini masih diberikan kenikmatan, masih bisa melihat sejarah tentang kerajaan Hindu-Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Ini adalah lokasi situs pemukiman pada masa kerajaan Majapahit. Kita mau naik puncak gunung. Di sini kita naik ikuti terus keseruan kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian. Kali ini saya berada di sebuah situs peninggalan Kerajaan Majapahit, tepatnya di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, yaitu tentang Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu merupakan candi peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad 14, di mana candi ini dahulu kala berfungsi sebagai pintu masuk ke gerbang kerajaan yang paling belakang. Namun untuk saat ini Candi Bajang Ratu berfungsi sebagai pintu gerbang untuk bangunan suci. Candi Bajang Ratu ini diambil dari bahasa Jawa. Kata bajang berarti kerdil atau kecil, sedangkan ratu adalah raja, yang bisa diartikan bahwa Raja Jayanegara diangkat menjadi raja sejak dari umur 7 tahun atau sejak dari kecil. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti saya untuk melihat candi. Ya sponsor. Bisa kita lihat Candi Bajang Ratu ini tersusun dari batu bata dan juga batu andesit, di mana batu bata tersebut berfungsi sebagai penyerapan air ketika musim hujan. Teknik penempelan atau
teknik penempelan atau pembangunannya menggunakan teknik gosok air. Semakin lama akan semakin kuat karena terkena uap atau udara. Relief ini, bangunan ini tersusun dari beberapa relief seperti di atas pintu terdapat relief kala, di mana relief kala ini berfungsi sebagai penangkal peluru jahat, dan di sisi samping terdapat sayap, di mana sayap tersebut sebagai pelepasan roh Jaya Negara. Sedangkan di sisi samping terdapat relief Ramayana yang menceritakan tentang Hanuman dan Rahwana, yaitu pertempuran tentang antara kebaikan dan juga kejahatan. Mari lebih jelasnya ikuti kita. Bisa kita lihat di sisi samping itu ada relief Ramayana. Di sisi atas yaitu relief kala yang dibentuk oleh naga dan juga singa. Ayo ke belakang. Ini jebulnya barangnya udah kono. Mungkin itu saja penjelasan tentang Candi Bajang Ratu. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Candi Tikus. Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Kompleks Trowulan, tepatnya di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun antara abad ke-14 Masehi. Candi Tikus yang semula telah terkubur dalam tanah ditemukan kembali pada tahun 1914. Bentuk Candi Tikus yang mirip sebuah penderitaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat pemandian keluarga raja. Namun, menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Ukuran candi ini yaitu 29,5 meter kali 28,25 meter. Nama Candi Tikus sendiri hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat karena konon pada saat ditemukan tempat candi tersebut berada merupakan sarang tikus. Bisa dilihat, ini adalah pemandangan dari Candi Tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Makam Troloyo yang akan menjelaskan tentang objek-objek yang ada di Makam Troloyo dan keterangan-keterangan yang ada di Makam Troloyo. Makam Troloyo terletak di Dukuh Sidodadi, Desa Sentonrejo, Kecamatan Trowulan. Sangat toleransinya Majapahit terhadap agama Islam terlihat dari banyaknya makam Islam di Desa Troloyo. Dalam kota kerajaan dengan angka tertua di batu nisan adalah tahun 1369. Yang menarik, walau kuburan Islam tetapi bentuk batu nisannya seperti kurawal yang mengingatkan Kala Makara. Makam Troloyo menurut cerita rakyat merupakan tempat peristirahatan bagi kaum niagawan muslim dalam rangka menyebarkan agama Islam kepada Prabu Brawijaya V beserta para pengikutnya. Dari sana nomor siji, Wan. Mau kedatang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Candi Kedaton. Candi Kedaton adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi ini diduga sudah ada pada abad 13.
Candi ini dulunya merupakan rumah dari seorang yang memiliki kedudukan yang cukup istimewa di masa kerajaan Majapahit. Lokasi candi ini berada di wilayah Dusun Kedaton, Desa Santono Rejo, Trowulan, Mojokerto. Letak candi ini tidak terlalu jauh dari Pendopo Agung Trowulan, hanya sekitar 4,5 km dan jarak 1,7 km dari Museum Trowulan. Candi Kedaton juga disebut sebagai tempat pertemuan di mana para punggawa kerajaan menghadap sang raja yang letaknya di sudut selatan Candi Kedaton. Masih satu kawasan yang sama di Candi Kedaton ini terdapat pula mulut gua, lorong rahasia dan sumur yang bernama Sumur Upas. Sumur Upas dipercaya gua ini yang merupakan tempat semedi atau pertapaan keluarga kerajaan Majapahit. Sedangkan lorong rahasia juga menjadi tempat pelarian yang menghubungkan kerajaan Majapahit dengan kerajaan lainnya. Menurut penemuan yang ada, lokasi Candi Kedaton itu ada 3. Yang pertama, Candi Kedaton Probolinggo adalah salah satu candi peninggalan agama Hindu yang terletak di Dusun Lawan Kedaton, Kecamatan Rites, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Yang kedua, Candi Kedaton Muara Jambi merupakan salah satu candi peninggalan Buddha. Candi itu berlokasi di tempat di Kabupaten Muara Jambi. Nah, di sini tuh saya menceritakan tentang Candi Kedaton di Trowulan yang berlokasi di Trowulan, Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugia Putra. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang lokasi Pendopo Agung. Lokasi Pendopo Agung berada di Dusun Mleguk, Desa Santonorejo, Kecamatan Trowulan. Pendopo Agung Trowulan didirikan oleh Kodam 5 Brawijaya berbentuk sebuah bangunan pendopo Jawa yang bergaya joglo dan dibangun pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1973. Bagian depan area pendopo terdapat gerbang yang menyerupai jenis bangunan candi besar. Pendopo Agung Trowulan yang dikenal sebagai tempat di mana Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapa. Tempat ini juga konon merupakan tempat berdirinya Pendopo Agung Majapahit. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang gambar yang ada di belakang saya. Gambar di belakang merupakan kisah-kisah sejarah Kerajaan Majapahit. Merono. Pendopo Agung terdapat juga tempat di mana Gajah Mada mengucapkan sumpah yang sangat terkenal di Nusantara, yaitu Sumpah Amukti Palapa. Sekian dari vlog saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat vlog, di sini ada susunan raja-raja Majapahit. Bisa kita lihat bersama di sini adalah nama-nama pejabat Pangdam 5 atau Brawijaya. Terus di samping kirinya ada sebuah lukisan atau juga gambar tentang prajurit-prajurit yang mengiringi seorang pengantin atau raja. Tepatnya di Dusun Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan. Pendiri situs ini berdasar pada umpah-umpah yang ditemukan di tempat ini yang merupakan Dan ini adalah sebuah pendopo agung. toko yang sangat besar yang bergaya menjadi panas bangunan pendopo agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Buddha Tidur. Buddha Tidur merupakan asimilasi budaya Hellenisme dari bangsa Yunani. Pada awalnya di ajaran agama Buddha tidak ada maksud
untuk mendirikan patung. Namun setelah bangsa Yunani masuk ke dalam India dengan budaya Helenisme, mereka mulai membentuk image budaya Buddha dalam wujud patung. Patung Buddha yang dulunya hanya dijadikan sebagai alat pemujaan oleh golongan atau ajaran tertentu, kini bisa menjadi sarana media promosi yang tepat untuk mendapat perhatian dari masyarakat. Patung Buddha tidur dibangun di dalam kompleks Mahavihara Mojokerto. Patung Buddha juga menepati urutan ketiga setelah patung sejenis yang berada di Thailand dan Myanmar. Buddha tidur merupakan patung yang menggambarkan Buddha Gautama, memiliki panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter. Patung Buddha tidur dibuat dengan posisi berbaring, menghadap ke arah selatan, sehingga penganut agama Buddha menganggap arah selatan adalah arah kiblat. Posisi tidur ini dipercaya merupakan posisi ketika Sang Buddha Gautama meninggal dunia memasuki nirwana. Hai guys. Oke guys, vlog kita sampai di sini aja ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.